hadir semua, masuk semua kelas ini jadi penuh semua dengan anak-anak. Luar biasa. Pagi ini kita akan mulai dengan pembelajaran, tapi sebelum kita mulai, kita harus apa dulu? Berdoa. Berdoa dulu sebelum kita melakukan pembelajaran. Oke, sebelum berdoa kita menyanyi satu lagu. Lagu apa? Satu, dua, tiga. Bahasa Indonesia dengan topik pembelajaran teks prosedur. Ada yang tahu teks prosedur? Tahu kan tidak? Tahu. Ada yang tahu tapi ada yang tidak tahu teks prosedur. Di depan sini ibu punya contoh teks prosedur. Ini ada anak-anak bisa lihat ini ada gambar apa di depannya? Ini apa ini bisa terjadi begini saja kah? Tidak, pastinya tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin jus alpukat ini dia bisa terjadi begitu saja. Yang kedua langsung jadi jus saja begitu toh. Pasti ada apa? Ada proses. Ada apa lagi? Ada langkah pembuatannya. Jadi tidak mungkin kita buat langsung jadi jus saja begitu. Tapi ada apa? Langkah-langkahnya itu yang disebut apa? Itu menjadi teks prosedur. Jadi dia langkah-langkah itu yang disebut teks prosedur. Langkah-langkah dia punya apa lagi? Teks prosedur. Langkah-langkah dia punya apa? Bahkan. Terus dia punya apa lagi? Yang minggu lalu itu sudah kasih tahu sedikit. Alat. Terus apa lagi? Bahan dan segalanya. Ya, jadi kalian di sini pasti ada punya langkah-langkah, ada cara pembuatan, terus ada punya alat dan bahan atau alat dan bahan ini. Semua itu adalah yang namanya teks prosedur. Baik, jadi teks prosedur sendiri itu adalah kemarin Ibu Mei jelaskan gimana? Teks prosedur itu adalah cara atau apa langkah-langkah yang menolong kita untuk membuat sesuatu. Misalnya apa? Kalau kita mau masak mie, pasti dia punya ada tulisan atau gambar yang di belakang mie itu untuk kita kan cara masak mie itu seperti itu. Jadi itu yang namanya teks prosedur. Oke. Di sini aku yang kita mau belajar hari ini tujuan supaya tujuan pembelajaran hari ini yang kita mau sampaikan supaya anak-anak itu mengerti bahwa mungkin kita sudah bukan ini di rumah. Apa itu teks prosedur? Dia punya langkah-langkah bagaimana? Terus bagaimana caranya kita bisa buat satu beda itu sesuai dengan teks prosedur. Tujuan dari kita belajar teks prosedur hari ini supaya anak-anak mengerti. Mungkin sudah praktik di rumah tapi itu pernah tahu. Kita belum tahu ini namanya kita belajar teks prosedur. Oke. Nah, bisa geser sedikit ke depan. Oke, sebelum kita kerjakan tugas, kita punya video pembelajaran yang kita sama-sama akan nonton supaya anak-anak lebih mengerti. Jadi ketika kita membuat jadi kelompok nanti, anak-anak itu tidak bingung. Jadi caranya bagaimana? Bisa. 64 sampai 68 debu kalian ya anak-anak. Nah, sekarang anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Yuk kita mulai ke bagian membaca. Nah anak-anak, tahukah kalian apa sih arti teks prosedur itu? Nah anak-anak, perlu kalian ketahui teks prosedur adalah
tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Nah, anak-anak, jadi teks prosedur ini merupakan tulisan yang memuat petunjuk-petunjuk secara urut untuk menghasilkan suatu karya. Nah, sekarang perhatikan ilustrasi di bawah ini untuk memahami teks prosedur dengan lebih rinci, anak-anak. Nah, Nana, ini merupakan ilustrasi dari teks prosedur. Yuk kita sama-sama bahas. Nah, judulnya adalah tulisan judul yang membuat pembaca memahami apa kreasi atau penjelasan yang kamu buat, anak-anak. Kemudian alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini berisi tuliskan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian tambahkan keterangan jumlah atau ukuran agar lebih jelas bagi pembaca. Nah, kemudian anak-anak, teks prosedur itu ada langkah pembuatannya. Nah, kemudian kalian tuliskan langkah-langkah pembuatan secara berurut. Nah, anak-anak, gunakan kata kerja sebagai awal dari kalimat. Terakhir, yaitu penutup atau kesimpulan dari teks prosedur itu, anak-anak. Nah, kalian bisa tuliskan tip untuk mempermudah cara pengerjaan ataupun hal-hal penting lainnya yang harus diperhatikan pembaca. Nah, anak-anak, ini merupakan ilustrasi yang lebih rinci mengenai teks prosedur ya. Jadi, intinya itu teks prosedur itu merupakan langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya itu ada tujuannya, judulnya, alat dan bahan, kemudian langkah-langkah, dan yang terakhir penutup atau kesimpulan. Nah, kalian bisa memberikan tips-tips untuk pembaca. Nah, Nana, sekarang kita akan sama-sama membahas tujuan penulisan. Nah, tujuan dari teks prosedur ini apa sih, Kak? Nah, tujuannya yaitu memberi panduan kepada pembaca untuk menghasilkan karya sesuai yang diinginkan, anak-anak. Adapun ciri-ciri teks prosedur yaitu yang pertama, memuat alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, memuat tahap-tahapan kegiatan yang berurut. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. Dan yang terakhir, ciri yang terakhir yaitu menggunakan kata kerja yang aktif. Nah, seperti yang tadi sudah Kakak jelaskan ya, anak-anak, ini merupakan ciri-ciri teks dari teks prosedur. Kemudian anak-anak, yang harus kalian pahami juga, kapan kita menggunakan teks prosedur? Nah, kita menggunakan teks prosedur yaitu misalnya saat membuat resep makanan. Yang kedua, menjelaskan aturan permainan. Yang ketiga, membuat panduan eksperimen sains. Dan yang keempat, yaitu memberikan arah atau panduan. Nah, ini merupakan saat-saat yang perlu kita menggunakan teks prosedur. Nah, anak-anak, lanjut kita ke urutan teks prosedur. Nah, sebelumnya tadi kita sudah sama-sama membahas ya, anak-anak. Urutan teks prosedur itu dimulai dari yang pertama dari judul, yang kedua alat dan bahan, dan yang ketiga langkah pembuatannya. Ini yang penting, anak-anak. Dan yang terakhir tips-tips atau kesimpulan untuk pembaca. Nah, Nana, ini merupakan contoh ragam teks prosedur. Nah, teks yang pertama ini contohnya itu judulnya di sini adalah cara membuat jus buah dengan menggunakan blender. Kemudian ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu potongan buah, air, dan es batu. Nah, karena kita akan membuat jus buah mangga ini ya, anak-anak ya. Jadi kita perlu pasti buah mangga. Nah, yang ketiga yaitu ada cara membuat. Nah, cara membuat yang pertama, siapkan potongan buah, air, dan es batu. Yang kedua, siapkan blender dengan kabel sudah tersambung ke panel listrik. Yang ketiga, masukkan potongan buah, air, dan es batu ke dalam blender. Tutup blender dengan baik dan nyalakan tombol pemutar. Tunggu sekitar 1 menit hingga buah menjadi halus. Langkah yang nomor 6, kemudian matikan blender. Nah, yang ketujuh yang terakhir, sajikan jus buah dalam gelas, anak-anak. Nah, ini merupakan tipsnya yang terakhir ya. Mudah bukan? Jus akan terasa lebih enak jika diminum dalam keadaan dingin dan segar. Nah, ini merupakan tips dari penulis untuk pembaca ya, anak-anak. Jadi, jus buah ini lebih terasa, lebih enak jika diminum dalam keadaan dingin dan segar. Nah, anak-anak, tadi di teks pertama kita sama-sama membaca teks prosedur yaitu cara membuat jus buah. Nah, di sini ada teks yang kedua yaitu cara mengoper bola pada olahraga bola basket. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu bola basket, anak-anak. Nah, tadi cara mengoper bola pada olahraga bola basket ini merupakan judulnya ya. Nah, yang ketiga yaitu langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya di sini yang pertama, sikat badan sedikit membungkuk dan condong ke depan. Kedua tangan memegang bola dengan kedua siku tangan ditekuk sehingga bola berada dekat dada. Langkah yang kedua, langkahkan kaki kanan ke depan sambil mengangkat siku dengan pergelangan tangan diputar ke arah badan. Langkah yang ketiga, dorong bola ke depan sampai kedua lengan lurus. Gerakan diakhiri dengan melanjutkan pergelangan tangan ke arah samping luar. Nah, Nana, ini tadi langkah-langkahnya. Kemudian penutupnya atau tips-tips atau kesimpulan dari penulis untuk membaca yaitu latihan ini sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan mengoper bola setinggi dada untuk jarak dekat. Selamat berlatih. Nah, ini sumber bukunya dari buku Aktif Berolahraga ya, anak-anak, pendidikan jasmani dan kesehatan. Nah, anak semua, setelah tadi kita memahami di teks 1 dan 2, sekarang kita ke bagian latihan. Nah, tugasnya kalian di sini lengkapi petunjuk cara membuat mie rebus sesuai dengan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada kata-kata, anak-anak. Hidangkan, setelah, selama, mendidih, masukkan, angkat, panaskan, dan tambahkan. Nah, langkah-langkahnya ini anak-anak ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah,
Nah, di sini di bawah ini ya kakak tuliskan, dan sini sudah kakak bantu juga yang nomor 1. Titik air dalam panci dengan api sedang. Nah, yaitu panaskan. Panaskan air dalam panci dengan api sedang. Yang kedua, setelah air mie ke dalam panci. Nah, jawabannya adalah setelah air mendidih, masukkan mie ke dalam panci. Nah, langkah yang ketiga ini anak-anak, masukkan telur, potongan sayur, dan irisan bawang. Jangan lupa sedikit garam dan lada. Nah, jawabannya adalah tambahkan sedikit garam dan lada. Dan langkah yang terakhir nomor 4 ya anak-anak bisa dilihat gambarnya. Aduk-aduk mie 2 menit. Matang. Angkat dan pada mangkok mie siap disantap. Nah, jawabannya adalah aduk-aduk mie selama 2 menit. Setelah matang, angkat dan hidangkan pada mangkuk. Mie siap disantap. Nah, anak-anak, kita sudah berhasil membuat mie rebus dengan gambar di bawah ini anak-anak. Nah, anak, kita lanjut yang ke latihan kedua. Nah, kalau di latihan yang pertama itu kita membuat cara membuat mie rebus. Nah, ini yang kedua yaitu cara atau prosedur mencuci tangan. Yuk kita baca. Perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Gambar di bawah ini menunjukkan prosedur mencuci tangan yang benar menurut petunjuk dari Kementerian Kesehatan. Sekarang, urutkan kelima kalimat di bawah ini agar menjadi sebuah teks prosedur mencuci tangan yang benar. Nah, anak, di sini ada kalimat yang pertama, bersihkan bagian bawah kuku-kuku. Yang kedua, basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. Yang ketiga, keringkan tangan dengan handuk, tisu, atau keringkan dengan diangin-anginkan. Nah, kalau dilihat dari gambar yang pertama ini, kalimat nomor 2 ya anak, basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. Kemudian kita lihat gambar yang kedua ini, teman kita sedang mencuci, menggosokkan ya. Yang kedua berarti gosokkan sabun ke punggung, telapak, dan selah jari. Kita lihat gambar yang ketiga. Nah, gambar yang ketiga ini yaitu yang pertama, kalimat yang pertama, bersihkan bagian bawah kuku-kuku. Dan kita lihat gambar yang keempat ini dia membilas ya anak, berarti ini yang terakhir. Bilaslah dengan air bersih mengalir hingga tidak bersabun lagi. Dan yang terakhir dilap ya anak. Nah, yang terakhir keringkan tangan dengan handuk, tisu, atau keringkan dengan diangin-anginkan. Nah, anak, ini merupakan teks prosedur anak-anak, prosedur untuk mencuci tangan yang benar. Anak-anak semua, akhirnya kita sudah sampai di akhir penghujung video pembelajaran kita kali ini. Tadi kita sudah sama-sama membahas dan mempelajari teks prosedur untuk pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 Kurikulum Merdeka ya anak-anak. Dan Oke. Sampai di situ video pembelajaran kita simak bersama-sama anak-anak. Sebelum kita lanjut dalam penugasan, ibu mau tanya. Tadi apa yang kalian simak dari pembelajaran video ini? Cara membuat mie. Apa? Kita semua yang tadi kan lihat cara-caranya itu adalah ini apa? Teks prosedur. Jadi ternyata anak-anak teks prosedur itu tidak hanya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, tapi bukan hanya kepada makanan. Tapi setiap kegiatan manusia yang dilibatkan di dalam rumah ya, seperti tadi apa? Contoh main basket. Itu juga ada langkah-langkah atau teks prosedurnya atau langkah-langkah lainnya kan? Terus apa lagi? Cuci tangan, rebus mie. Pokoknya setiap kegiatan kita manusia yang di dalam rumah itu semua bisa dijadikan teks prosedur atau langkah-langkah. Supaya apa? Tujuannya apa? Supaya kita melakukan segala sesuatu itu dengan teratur, dengan benar. Kalau tidak nanti dengan baik, kalau tidak nanti apa? Kalau tidak nanti apa? Kacau tuh, kacau karena tidak ada langkah-langkah atau cara-cara yang baik untuk melakukan sesuatu. Misalnya contoh memasak saja itu ada cara-caranya. Kalau tidak ada cara-caranya, nanti masakan jadi apa? Enak. Jadi apa lagi? Jadi pokoknya pasti akan kacau karena tidak ada langkah-langkah atau teks prosedur yang tadi anak-anak ya. Oke. Karena tadi kita sudah lihat video dan penjelasan lebih lengkap. Ibu rasa tadi anak-anak semua tuh lihat di video kan. Kita akan masuk dalam tugas kelompok. Kita akan melaksanakan tugas kelompok. Di depan anak-anak lihat ibu punya selembaran kertas yang ada gambarnya. Ini ada gambar apa saja? Ini kalian ya? Beda. Pokoknya ini nanti ada. Ada goreng sini kayaknya lihat lagi dulunya. Ada apa lagi? Enak
kopi di gambar ini. Bisa nggak tidak? Bisa? Kalau bisa, nanti di atas ini kalian bisa sama kelompok. Temanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Berdasarkan gambar di atas ini, gambar kopi ini, kalian tulis dulu dari kosong. Kalau ini kita lihat belakang. Tengok belakang. Kalau bagian belakang, tulis dia punya alat dan bahan yang buat kopi. Terus dia punya, ya harus bahan alat itu cara pembuatan. Bersama kelompok kalian akan kerjakan. Siap? Oke, bagi. Kelompok 2 dapat tulis. Kelompok 1 dapat sayur kangkung. Aku kasih aja kelompok 3 dapat kelompok 3. Ibu bilang tulis di lembar kertas putih di bawahnya. Tulis yang punya alat dan bahan dan cara pembuatannya. Yang biasa kalian lihat dan kalian kembali di dalam rumah mengadakan bagaimana tulis di dalam kertas itu. Diskusi bersama kelompok tetapi tidak itu. Oke? Ibu kasih waktu. Kalau 15 menit. 15 menit untuk kalian tulis alat dan bahan dan cara pembuatan. Ibu kasih waktu berapa menit? Angkat jari, jangan sibuk berteriak. Angkat jari dan kaki kasih tahu apa keluar kalian. Ya tidak ada suara, yang buat kenapa bermain? Katakan mana? Katakan bilang suka. Kalau ada masih bingung cara menulisnya bagaimana, lihat ini contoh di depan ya. Lihat nih, satu kayak gini, susunya kayak gini saja. Lihat nih, kalau kalian bingung cara menulisnya, lihat ini contoh kan di depan ya. Biasanya kayak begini, biar tidak kalian tidak bingung. Ini udah dasar kalian gambar di depan ya.
Waktunya tinggal 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Tinggal 5 menit lagi. 5 menit lagi. 5 menit lagi ya, jadi tinggal 5 menit lagi. Kenapa yang ini yang lain yang diam? Sampaikan ide. Tiga. Baiklah, itu tadi 3 selesai. Oke, selesai. Sampai tadi sudah selesai duluan. Kelompok mana yang sudah selesai duluan? Kelompok 2 dan kelompok 3. Duduk sini semua, ayo. Dengar. Oke, waktu sudah selesai. Kalian dengar, kembali ke kelompok masing-masing. Kembali di kursi masing-masing. Kalau banyak yang main, baru 1 orang saja yang sulit. Oke, dengar. Tugas selanjutnya adalah kalian berdiri di dalam kelompok kalian masing-masing dan sampaikan kepada teman-teman kelompok lain apa yang kalian tulis. Lama-lama dan prosedur itu kalian presentasikan atau sampaikan kepada teman-teman yang lain. Mulai dari kelompok ibu yang tunjuk, mulai dari kelompok belakang, kelompok 4. Berdiri semua, diam. Balik deh, bahannya ulang, baca ulang. Cara atau langkah-langkah membuat apa ini ikan kuah. Baca di mana tambahan baru pembuatan. Bagi kalian punya pikiran semua toh? Kita tahu dengan jelas. Cantik teman-teman, bilang teman-teman. Dengar deh. Oke, sudah cukup. Itu adalah hasil presentasi. Teman-teman, kelompok 1, 3, dan 2. Kami ganti apa yang saya sampaikan? Dengan apa yang sampaikan? Ikan kuah. Ikan kuah tadi ada sampaikan di alat dan bahan. Ada, dong sampaikan tapi tidak sulit sampaikan. Jadi teman-teman, itu juga ingat tengah-tengah. Tapi bisa berikan tangan kali lagi untuk teman-teman yang sudah presentasi. Sekarang kita dengar dari kelompok 1. Kelompok 4 siapa?
Oke, sudah. Sudah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 bahas tentang apa? Ada yang seperti pelengkapan? Pelengkapan adalah berikut. Oke, sekarang kelompok 2. Kita punya waktu, kita tadi sedikit lagi. Sampaikan kepada teman-teman apa yang boleh tulis. Iya. Cara membuat kopi. Pertama siapkan bahan. Gula, kopi, dan air panas. Alat, gelas, sendok, dan kompor. Oke, cara pembuatan. 1. Masak air panas sampai mendidih. 2. Mengisi gula dan kopi ke dalam gelas. 3. Lalu menuangkan air panas ke gelas yang sudah diisi gula dan kopi. Setelah itu, lalu diaduk dan siap disajikan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ingat. Kelompok 2 tadi dong sampaikan sudah berurutan kan belum? Udah. Iya. Mulai dari apa? Dari dia punya alat bahan dan dia punya apa lagi? Dong nggak sampai punya tidak? Dong nggak sampai punya tidak? Ya. Sekarang kita tepuk tangan sekali. Semua dia dengan dia punya hasil. Tadi dia dengan kalian. Kalian bikin tentang apa? Pesawat tentang papeda. Papeda. Oke, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok Baik, terima kasih untuk setiap kelompok yang sudah berpikiran dan sudah kerjasama untuk mengerjakan tugas ya. Sudah bagus sekali kalian. Ibu akan ambil kesimpulan dari setiap tugas kelompok yang kalian lakukan. Kelompok 4, mereka sudah bagus, tapi penyusunan teks prosedur mereka belum terlalu mendetail. Yang paling mendetail teks prosedur yang bagus itu adalah kelompok 2. Kenapa? Kenapa ibu bilang? Karena mereka membuat sesuai dengan contoh dan langkah-langkahnya. Tadi video itu panjang sekali. Kalau anak-anak simak baik-baik itu hal-hal yang sering kalian lakukan di dalam rumah. Kalian sering lakukan, tapi kan tidak tahu langkah-langkah pembuatannya. Mungkin karena belajar teks prosedur, ini yang kalian tidak paham. Terus yang kedua, ada ibu guru jelaskan di depan. Tapi setidaknya secara garis besar, anak-anak sudah mengenal apa itu teks prosedur dan langkah-langkah. Setiap kegiatan atau cara membuat makanan, minuman, yang kita lakukan di rumah. Bukan hanya lakukan makanan minuman, tapi ada yang lain juga. Hal lain kayak tadi apa itu ada undangan, terus apa lagi? Iya, bikin apa lagi? Selain beliau bikin konser hari kan kenapa saja? Mandi pun juga ada Daripada kita sampai di siang hari ini, ibu akan tanya dari awal sampai akhir tadi kan dari apa aja kalinya? Hari ini kita tentang apa? Tapi kenapa saja? Itu yang dijelaskan tentang apa saja? Kegiatan kita yang kita lakukan di rumah, yaitu makan kah, olahraga kah, kita mencuci tangan kah, kita apa lagi, memasak apa, bikin jus bikin apa lagi? Semuanya ada langkah-langkah yang kita pakai untuk kerjakan, yaitu namanya teks prosedur. Oke, selanjutnya ke depan, selanjutnya ke depan, kita punya pembelajaran sampai di siang hari ini. Kita akan tutup. Ibu tidak absen karena ibu lihat kalian semua hadir dalam kelas. Tidak absen hari ini. Tahu kalian hadir semua. Sebelum kita mengakhiri kelas, ingat di kelompok 3. Sebelum kita mengakhiri kelas, kita akan tutup di dalam doa dulu ya. Doanya dipimpin oleh yang bertugas tadi yang sekali. Habis sebelum berdoa kita
Satu, dua, tiga. Majikan Tuhan, terima kasih. Budaya saya terima ya. Hari Merdeka, berburu, begitu bersama. Sudah? Yang bagus, kita tangan, kita berdoa. Balik, terima kasih.